lembaga penegakan hukum ini dipakai sebagai instrumen untuk menjustifikasi dan melakukan kriminalisasi. Kalau itu bahaya sekali karena bisa bukan sekedar mentarget, tapi membuat-buat. Yes. Dia nggak pernah berbuat, tapi dibuat seolah-olah pernah berbuat. Dan yang lebih cilaka lagi, dihabisi, dihancurkan kredibilitasnya. Iya. Dan kalau itu yang melakukan itu penegak hukum, maka kemudian menjadi sempurna itu kegelapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Alhamdulillah, lanjut lagi sekarang kembali dengan Pak Bambang Wijayanto, Pak BW. Alhamdulillah. Terima kasih Pak BW atas waktunya. Jadi suatu kehormatan dan sekaligus belajar banyak nih. Karena Pak BW biasanya pandangannya luar biasa. Kali ini kita membicarakan terkait dengan korupsi politik. Jadi lanjut lagi. Semoga hal-hal yang kita bicarakan bisa lebih mendalam, lebih luas, dan menjadi pengetahuan dan pembelajaran untuk kita semua nih, Pak BW. Jadi ngajar berapa SKS nih Pak BW sekarang. Kalau ini korupsi politik, jadi mesti pakai data, Mas. Mesti pakai data. Oh, supaya jangan salah. Supaya jangan kena iya. politisasi gitu. Atau dikriminalisasi gara-gara ngomongin korupsi politik. Jadi memang kalau kita lihat ya, kalau perbuatan korupsi dilakukan oleh orang per orang, pastilah dampaknya juga lokal ya, nggak terlalu besar. Biasanya pun nilai korupsinya juga nggak terlalu besar. Ketika mereka melakukan dengan lebih terorganisir, biasanya akan jauh lebih besar. Apalagi kalau ternyata ketika mengorganisirnya melibatkan pejabat-pejabat pembuat kebijakan, bahkan melibatkan pejabat-pejabat penegak hukumnya, lengkaplah menjadi oligarki lah di situ. Inilah yang bahaya. Tapi ketika korupsinya sudah didesain sedemikian rupa dan kemudian bisa melanggengkan praktek persekongkolan tadi dengan cara masuk di praktek korupsi politik, tentunya berbahaya. Apalagi ketika sekarang tentunya fenomena itu mungkin akan kita lihat karena waktu untuk pemilu sudah tinggal 2 tahun lagi, Pak BW. Oleh karena itu saya pandang menarik apabila kita bincang terkait dengan hal itu. Tapi akan lebih tepat kalau Pak BW yang memulai menceritakan ini dari sisi mana Pak BW? Karena Pak BW ahli dan peneliti soal itu. Mas Novel ini suka merendahkan hatinya, padahal beliau yang luar biasa. Saya mau ini, Mas. 2018-2019 ada pemilu tidak serentak semuanya, tapi semi serentak dan meliputi jumlah kota yang banyak sekali. Dari situ kemudian potret korupsi politik di periode itu akan saya bawa dan dipakai sebagai alat untuk memetakan potensi political corruption di 2024. Kira-kira itulah. Saya akan bentangkan beberapa. Ini ada data dari KPK. Pada saat itu disebutkan oleh KPK ada 310 anggota dewan, 22 gubernur, 148 kepala daerah lain selain gubernur, itu korupsinya berasal dari proses politik. Proses politik dia kan melalui proses demokratik kan. Tapi akhirnya kemudian orang-orang ini terjebak dan terlibat dalam kasus politik, dalam kasus korupsi. Nah itu yang menarik. Ada beberapa yang khas sekali. Pada saat itu di Sumatera ada 1 gubernur yang juga kena itu, dan 1 lagi di daerah Jombang. Itu pelakunya diduga menerima suap itu berkaitan dengan dia sedang mengumpulkan uang untuk proses politik. Itu yang menarik. Dan yang lebih menarik lagi di tahun 2018 juga dalam catatan saya itu ada calon gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dan putranya di Kota Kendari, itu dua-duanya terlibat. Jadi kebayangkan untuk mengumpulkan juga dana untuk kepentingan kampanye. Jadi itu salah satu yang khas. Jadi kalau dibilang korupsi politik itu selalu berkaitan dengan proses demokratik dan itu terjadi di proses-proses elections.
Nah, itu bagian yang pertama yang menarik. Nah, kalau ngomong korupsi politik juga, itu sebenarnya kita ngomong di proses-proses demokratik seperti misalnya gini. Mahar. Nah, itu oleh ICW diklasifikasi dan dikualifikasi sebagian dari itu. Mahar politik. Makanya kan kemudian dalam political corruption itu salah satu penyebab utamanya adalah high political cost. Biaya politik yang tinggi. Nah, itu yang terjadi. Ada lagi yang khas misalnya. Selama ini kalau kita ngomong kasus political corruption itu hanya menyangkut pelaku-pelakunya di high ranking. Tapi nggak ada studi yang memperlihatkan, ini menarik. Ini satu survei, Mas. Survei itu mengatakan ini, pengalaman politik uang bagi warga itu ternyata cukup besar sekali. Di sini ada catatannya. Ini dibuat tahun 2018 ya, Lembaga Survei Nasional. Waktu surveinya tahun 2020. Ini lebih, dia bilang 30,8% warga yang menerima uang itu pernah ditawari uang barang untuk memilih partai atau anggota legislatif. Itu 30,8%. 26,5% pernah ditawari uang atau barang agar memilih capres, cawapres tertentu. Bahkan 25,6% ditawari uang agar memilih calon gubernur tertentu. 27% ditawari uang barang untuk memilih bupati tertentu. Jadi kalau melihat dari situnya, pemilihan legislatif, presiden, gubernur, itu semuanya rata. Ada politik uang yang bekerja di situ. Nah, itu yang menarik. Dan menurut saya itu modus-modus yang terjadi di situ. Artinya apa sih sebenarnya? Artinya proses demokratik kita itu ternyata diwarnai dengan politik uang. Jadi bagaimana kita bisa memilih pemimpin yang baik. Nah, itu pun masih level pertama political corruption, Mas. Ada lagi level yang disebut dengan grand political corruptions. Orang-orang yang punya yang punya potensi untuk menjadi presiden itu dihabisi karakternya, ditarget lebih dulu, sehingga kemudian dia tidak akan pernah bisa menjadi kandidat. Itu terjadi kayak gitu. Nah, yang paling mengerikan dalam grand political corruption itu, tadi Mas Novel udah mulai hubungkan tuh. Kalau tadi baru saya hubungkan korupsi dengan politik. Dalam kasus korupsi pasti well organized. Nah, kalau itu ada proses election di situ, itu menjadi menarik. Dan yang lebih menarik lagi kemudian hubungan atau simbiosis antara orang-orang yang berkecimpung di politik, orang-orang yang menjadi kandidat, dan penegak hukum. Lembaga penegakan hukum ini dipakai sebagai instrumen untuk menjustifikasi dan melakukan kriminalisasi, mendejustifikasi, mendelegitimasi, dan itu yang terjadi. Kalau itu bahaya sekali karena bisa bukan sekedar mentarget, tapi membuat-buat. Dia nggak pernah berbuat, tapi dibuat seolah-olah pernah berbuat. Dibuat-buat, dan yang lebih celaka lagi dihabisi, dihancurkan kredibilitasnya. Dan kalau itu yang melakukan itu penegak hukum, maka kemudian menjadi sempurna itu kegelapan. Nah, yang paling menarik adalah peta yang dilakukan oleh KPK. KPK mengatakan bahwa dalam korupsi itu ada beberapa pola katanya. Tadi ini saya punya catatannya ya. Misalnya gini, tapi semuanya itu berkaitan dengan petahana ya. Misalnya petahana itu melakukan intervensi dalam penggunaan APBD. Melakukan intervensi campur tangan dalam pengelolaan penerimaan daerah. Ikut menentukan pelaksanaan perizinan dengan pemerasan. Ada benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan manajemen ASN dalam rotasi, mutasi dan macam. Itu terakhir kan kejadian ya waktu ETT KPK yang terakhir itu, Mas. Itu kan jual beli jabatan. Itu potret KPK yang miopik banget, Mas. Seolah-olah pelakunya itu ada di orang-orang yang yang punya kekuasaan dan ingin meneruskan kepemimpinannya di periode kedua. Nah, yang lebih mengerikan yang tadi saya bilang grand political corruption itu, penegak hukumnya terlibat. Nah, udah sempurna, nggak ada yang ngawasi. Nah, yang jadi masalah, bukankah kewenangan KPK harusnya masuk di ranah itu
tertentu gitu. Betul. Atau bagaimana dia meminimalisasi potensi kewenangan yang dimilikinya, tidak menjadi instrumen bagi kepentingan kekuatan politik tertentu. Betul. Ini yang harusnya KPK melakukan refleksi. Karena ada potensi seperti itu. Dan idealnya Pak, kalau menjelang pemilu seperti ini, menjelang pesta demokrasi ya, tentunya seperti tadi yang hipotesa dari Pak BW dari fakta-fakta yang diceritakan, tentunya sekarang inilah masa di mana orang kemudian akan mengumpulkan uang untuk kepentingan-kepentingan yang seperti tadi. Ini kan harusnya lembaga-lembaga anti korupsi fokus di hal seperti itu, karena jangan sampai kemudian kepentingan negara dirugikan, dan tentunya ketika praktek itu semakin banyak, tentu besar sekali kerugian yang akan ditimbulkan bagi negara, baik langsung maupun tidak langsung, karena pola-pola belakangan kan bukan sekedar mengambil uang negara saja Pak BW, tapi juga bagaimana kekayaan negara itu kemudian yang harusnya dikelola dan menjadi pendapatan negara, tapi dibiarkan untuk dinikmati oleh kelompok tertentu atau orang tertentu yang negara tidak mendapat hasilnya. Kan harusnya begitu. Tapi kalau kemudian justru malah lembaga-lembaga penegak hukumnya terlibat dalam praktek-praktek grand corruption tadi, maka grand political corruption, maka yang terjadi justru malah yang pertama tadi nggak dikerjakan, yang kedua menjadi bagian dari permasalahan, gitu Pak. Iya, betul. Dalam kasus Sambo misalnya, itu kan sudah banyak sinyalemen yang menenggarai bahwa Satgasus Merah Putih ini ternyata terlibat dalam saya sebut aja political corruption di dalam pencapresan. Itu muncul terlibat. Nah, saya ingin memetakan itu dari sisi yang itu. Ada 3 yang menarik. Bagian pertama gini. Kalau political corruption-nya itu juga menyangkut pada high level politik, maka kebijakan-kebijakan kepemiluannya itu sudah diintervensi dan direkayasa yang tidak memungkinkan orang-orang baik itu menjadi kandidat. Iya. Dan itu yang dikeluhkan orang banyak sekarang ini. Sehingga kemudian kalau Mas Novel perhatikan, presidential threshold 20%, ini ada pertanyaan. Ini proses demokratik atau ini bagian dari political corruption yang mendesain sistem yang tidak memungkinkan. Itu yang disebut dengan grand political corruption. Jadi sekarang orang sudah mulai, ini bukan sekedar proses demokratik, ini adalah grand political corruption yang meminimalisasi potensi kandidat-kandidat terbaik. Nah, itu dari sisi politiknya. Bahkan di sini kemudian bisa muncul juga itu, Mas. Orang yang sudah terpilih menjadi anggota dewan itu akan mendapatkan fasilitas yang memungkinkan dia akan terpilih terus-menerus. Kemudian orang bertanya, ini political corruption nggak sih? Itu yang muncul, Itu yang dari satu sisi baru kaitannya antara proses demokrasi, penyusunan undang-undang dan kaitannya dengan legislatif. Nah, yang tadi yang Mas Novel tadi banyak kemukakan itu adalah yang kaitannya dengan penegak hukum. Dalam catatan saya dan pengalaman saya 2018, Mas, banyak sekali kandidat-kandidat yang merasa bahwa dia sedang ditarget dan dikriminalisasi. Jadi dia dicari-cari itu. Nah, dalam konteks seperti itu, ruling party atau orang yang menjadi bagian dari ruling party itu menikmati kesempatan itu. Karena kemudian orang-orang yang menjadi penantangnya itu menerima resiko itu. Dikerjain dalam tanda petik, dicari-cari kesalahannya. Dan itu terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya di 2024 bagaimana meminimalisasi itu? Karena disitulah lembaga-lembaga penegak hukum seperti KPK itu harusnya konsentrasinya itu di isu itu. Atau lembaga kepolisian yang sekarang sedang mendapatkan challenge yang luar biasa sekali. Bagaimana dia diaudit supaya kewenangan-kewenangannya itu tidak lagi digunakan untuk melakukan hal-hal yang justru bisa menimbulkan proses elektoral atau demokratik itu menjadi bagus. Termasuk KPK, bisakah kita mengaudit? Bisakah kita mengontrol sepenuh-penuhnya? Nah, itu yang jadi bukan hanya KPK ngajarin bikin politik berintegritas gitu, Cuman bagaimana kalau Anda melakukan penyalahgunaan kewenangan itu? Misalnya kayak gitu. Itu yang kedua. Jadi penegak lembaganya, proses penegakan hukumnya, dan bisa juga ini, Mas,
aktor-aktor tertentu yang menggunakan jubah dan kewenangan serta seragamnya itu, tapi dia sebenarnya affiliated dari kepentingan kekuatan yang ikut kontestasi itu. Itu yang paling menarik. Dan yang paling sekarang menjadi itu lagi adalah lembaga penyelenggara pemilunya itu kemudian tidak sepenuh-penuhnya, saya mau mengatakan begitu ya, tidak sepenuh-penuhnya menjadi bagian penting yang menegakkan aturan itu. Nah, ini yang mesti dikontrol benar. Nah, mudah-mudahan sih 2024 jauh lebih baik. Tapi apa indikator untuk bisa menyatakan jauh lebih baik? Ini yang mungkin harus kita perhatikan bersama-sama. Kalau gini Pak, dari indikator-indikator itu cara mengeliminirnya yang paling masuk akal itu seperti apa? Karena begini, ketika kita memandang bahwa ada upaya, ada cara atau fenomena yang pernah terjadi, bahwa bisa menggunakan penegak hukum untuk mengganjal lawan politik dan lain-lain. Tapi ada juga kemungkinan bahwa pihak lawan politik ini sengaja melakukan penelitian atau mencermati lawan politik dengan melaporkan dengan formal, yang setelah itu kemudian memang ada perbuatan gitu. Itu kan bisa juga terjadi. Walaupun saya sih kalau melihat dari sisi yang saya ceritakan terakhir tadi, itu masih oke lah gitu ya, walaupun secara nggak fair gitu ya. Tapi terkait dengan tadi yang saya katakan di terakhir, perbuatannya ada, nyata. Yang perlu diantisipasi dengan lebih jelas atau yang harus dijaga jangan sampai terjadi adalah untuk mengkriminalisasi tadi. Perbuatannya tidak ada, dibuat seolah-olah ada, dipersepsikan di publik, dan kemudian dibicarakan terus di publik sehingga seolah-olah menjadi kebenaran. Ini yang menjadi bahaya gini Pak. Mari kita belah ya kasusnya. Kalau ada kandidat yang menggunakan otoritasnya untuk mencari uang dengan melakukan pemerasan atau mau disuap untuk digunakan sebagai sumber dananya di kampanye, sikat. Itu tidak ada masalah ya. Itu bagus, benar. Itu bagus. Nah sekarang kalau case-nya kagak ada, dicari-cari. Itu yang bahaya ya. Nggak, mensrea nggak ada, dicari-cari. Dicari-cari. Ini uangnya mengalir ke siapa sebenarnya? Tidak ada tidak mengalir ke BUMD, tidak mengalir ke BUMN, tidak mengalir ke bagian dari keluarganya, tidak mengalir ke jaringannya. Terus kemudian itu dicari-cari terus. Itu yang bermasalah kalau menurut saya. Jadi pertama dari sisi kandidatnya itu harus begitu. Kedua, lembaga penegak hukumnya. Mungkin nggak, kita tidak ingin mengintervensi. Tapi paling tidak, lembaga penegak hukum yang melakukan seperti ini, kontrol publiknya harus jauh lebih kuat. Media kontrolnya harus jauh lebih kuat. Betul. Dan mekanisme transparansinya harus dibikin sedemikian rupa. Betul. Jangan kemudian direkayasa, datang kelompok-kelompok orang tertentu seolah-olah ingin kasus ini dinaikkan. Itu kan permainan-permainan kita udah tahu lah pola-polanya kayak gitu kan. Nah ini yang mesti dilakukan. Terus kedua, harus yang namanya penegakan conflict of interest, di mana potensial masuknya kepentingan di dalam proses itu harus dijaga benar. Jika ada orang-orang yang punya kepentingan atau potensial menimbulkan conflict of interest, dia harus keluar dari situ. Dia harus bikin namanya NDI non-disclosure agreement. Dia harus ngomong seperti itu. Itu cara, mekanisme untuk mengontrol itu. Itu bagian dari penegak hukumnya. Jadi jika penegak hukum itu punya, keluarkan dia dan cari penegak hukum yang lain. Kalau memang ada gitu, ada juga karena dia terbukti afiliasi, keluarkan dari posisi itu dan tidak boleh. Misalnya kayak gitu. Nah, dalam konteks seperti ini, fungsi pra penuntutan menjadi penting. Asumsi dasarnya, kejaksaannya itu memang independen dan akuntabilitas menjadi dipertanggungjawabkan. Nah, terus yang lainnya juga penting adalah di kalangan partai politik sendiri, Mas. Nah, di kalangan partai politik sendiri itu kan biasanya kalau udah seperti itu, mereka kemudian mana yang paling menguntungkan itu kan yang dikerjain gitu. Nah, bisa saja kemudian proses demokratik itu tidak terjadi sungguh-sungguh karena pengelompokan itu tidak sungguh-sungguh membuka ruang-ruang demokratik. Itu kan political corruption juga sebenarnya. Dia tidak memilih orang karena orang ini bisa membangun kemaslahatan, tapi dia memilih orang ini karena dia memberikan sumbangan dana kampanye yang jauh melebihi. Jadi dia berpikirnya pragmatis kayak gitu. Ini yang sebenarnya mulai pelan-pelan harus diubah gitu. Nah, kalau nggak gitu, akhirnya kita kejebak pada siapa yang punya duit. Ini saya belum ngomong
bagaimana kepentingan bisnis bekerja di seluruh proses ini. Betul. Modalin duluan Mbak ya. Di ijon, Mas. Iya, di ijon. Jadi ini yang juga mengerikan. Iya. Jangan-jangan penegak hukumnya itu dibayarin juga loh kepentingan bisnis. Bisa juga kayak begitu. Atau mereka barter kepentingan di situ kan. Cari, jadikan orang yang ini, karena orang yang ini bisnis gue jauh. Iya, betul. Lebih smooth ininya, kebijakan-kebijakannya pasti lebih kepada pro kepentingan dari bisnis saya. Nah, model-model yang kayak gitu tuh yang menjadi menarik. Yang akhirnya masyarakat rugi, negara rugi, gitu kurang lebih. Tapi tadi saya menarik yang Pak Bibi sampaikan di awal, ini juga untuk pemirsa, ketika tadi bicara menstrea gitu Pak, ya, mungkin banyak orang yang publik nggak paham ya. Karena ketika, ini juga sering dikeluhkan di beberapa media yang pernah saya baca, suatu hari pernah ada beberapa kepala daerah menyampaikan keluhan-keluhan ke pemerintah, mengenai ada mereka yang kemudian katanya nggak sengaja kemudian kena pidana dan lain-lain. Padahal kalau tadi bicara menstrea yang Pak Bibi tadi katakan, itu mestinya nggak mungkin terjadi. Jadi begini, ketika pejabat, ini kepada pemirsa nih Pak Bibi, ketika pejabat kemudian dia melakukan suatu kesalahan, kesalahan itu terkait dengan suatu proses dalam bidang pekerjaan. Maka tidak serta-merta kesalahan itu harus dilihat sebagai pidana. Betul. Karena pada dasarnya ada hukum administrasi yang mengatur. Dan kesalahan itu tentunya ada mekanisme dalam hukum administrasi untuk menilai suatu kesalahan. Kesalahan yang bisa dilihat sebagai pidana adalah ketika kesalahan itu ternyata dilakukan ada motif, ada suatu kehendak, ada suatu keinginan untuk mendapatkan keuntungan atau untuk menguntungkan orang lain ya, atau motif-motif jahat lainnya. Itulah istilahnya dalam menstrea tadi yang dibilang Pak BW. Jadi tidak serta-merta ketika ada kesalahan kemudian dianggap sebagai perbuatan pidana. Dalam beberapa hal memang ketika bicara suatu kesalahan, ada kalanya salah itu membuat kerugian. Tapi pertanyaannya kerugiannya itu seperti apa? Itu yang menarik. Jadi memahami ini tentu orang yang ahli bidang hukum lah yang bisa menjelaskan dengan lebih jelas. Cuman pada dasarnya bukan berarti hukum pidana itu dipakai untuk sebagai jerat apa ya? Kalau orang mau jerat orang yang lewat dikasih jebakan gitu ya, bukan. Tapi ukurannya jelas, terukur dan indikator-indikatornya jelas. Jadi tidak mudah orang dipidana atas suatu perbuatan. Begitu Pak BW tadi saya menyampaikan sedikit ke pemirsa untuk dipahami. Ya itu kalau itu menyangkut ASN Mas, kan ada undang-undang administrasi pemerintahan. Dalam administrasi pemerintahan itu ada mekanisme. Bahkan kalau satu aturan tidak cukup mengatur hal-hal penting yang harus diputuskan, itu ada yang namanya mekanisme diskresi. Ya, betul. Nah, itu ada aturan seperti itu. Kalau kemudian ada kesalahan dan tidak ada mensreanya, tapi itu kesalahan administratif, maka kemudian mekanisme penyelesaiannya juga administratif. Kayak gitu. Dan bahkan kemudian kalau baca undang-undang Perbendaharaan Keuangan Negara, undang-undang keuangan negara, sampai undang-undang administrasi pemerintahan itu diberikan mekanisme penyelesaian itu secara internal dulu. Dilibatkannya APIP dalam seluruh proses seperti itu. Jadi sudah cukup ini. Bahkan kemudian harusnya penegak hukum tidak bisa langsung masuk, Mas. Dia harus berkoordinasi dengan inspektorat dan harus melihat apakah proses di APIP itu sudah jalan. APIP itu aparat pengawas internal pemerintahan. Jadi seperti itu. Jadi harus ada mekanisme kayak begitu. Nah, apakah seluruh mekanisme itu kemudian dipakai gitu loh? Kadang-kadang kita tuh loncat gitu, langsung wah ini nggak, kecuali memang ada situasi semuanya itu kolusif. Nah, kalau udah kolusif maka kemudian penegak hukum bisa masuk. Nah, kalau proses itu on the track sedang dilakukan, maka dia tidak bisa masuk. Makanya itu sebenarnya isu mengenai diskresi di aparat pemerintahan daerah itu menjadi sangat penting sekali. Harus ada rule-nya, harus ada macam-macam. Terus kedua, kalau di kalangan bisnis, terutama di BUMN yang agak hibrid, itu yang disebut dengan business judgment rule, Mas. Itu ada ininya tersendiri, itu ada ilmunya tersendiri itu. Jadi mungkin suatu ketika kita akan harus ngobrolin kayak gitu. Tapi paling tidak sebenarnya pesan dari diskusi kita ini, 2024 itu tahun politik.
Political tension sudah dimulai di tahun-tahun seperti ini. Dan akan banyak sekali political corruption di tahun politik itu. Nah, political corruption yang biasa itu menyangkut pada politik uang yang bekerja dalam proses demokratik gitu. Dan di mana itu pelaku-pelakunya sebagiannya adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Tapi di dalam high ranking yang lebih tinggi, yang disebut dengan grand political corruption itu, maka otoritas yang tertinggi itu dari the ruling party itu, dia membangun sistem dan menggunakan sumber daya yang dimilikinya itu meminimalisasi kandidat-kandidat yang memang punya peluang bagus untuk terlibat di dalam proses pemilihan. Nah, itu dihabisi di situ, dijegal di situ. Nah, itu yang sangat mengerikan sebenarnya di posisi itu. Di mana kemudian proses politik ada lembaga politik terlibat, lembaga penyelenggara pemilu terlibat, potensial bisa terlibat, dan lembaga penegak hukum terlibat. Kalau itu terjadi, kita sedang seolah-olah melakukan proses demokratik, tapi kita sedang melestarikan rezim otoritarian seolah-olah melalui proses demokrasi. Tadi Pak bicara terkait dengan masalah di proses politiknya, bicara di penegak hukumnya, bicara di beberapa bidang pemerintahannya. Permasalahannya kan banyak sekali nih Pak. Bahkan kalau bicara dengan anak-anak muda banyak yang bilang, ini gimana nih? Apakah perlu potong generasi? Ekstrim ngomongnya Pak. Dan memang orang banyak berpikir begitu karena sudah lelah lihat permasalahan itu. Kalau Pak BB melihat segala permasalahan tadi, usul yang paling mungkin dilakukan untuk perbaikan itu apa? Dan dimulai dari mana Pak BB? Kalau kita bedah ya Mas ya, ada konfigurasi demografik ya. Itu ada dua kekuatan utama di situ, anak muda dan kaum perempuan. Nah, sekarang artinya anak muda dan kaum perempuan dengan bonus demografi, maka kemudian dia mempunyai jumlah yang begitu besar yang bisa menentukan merah putih hitam, biru kuning dan hijaunya negara ini. Jadi jangan abai dengan politik. Pertama jangan abai. Jadi dia harus memahami proses politik itu. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, ketika dia akan menggunakan hak pilihnya, itu ada 3 isu di situ. Pertama, isu yang pertama, dia akan diberikan begitu banyak pilihan. Dan pilihan itu mulai macam-macam, ada banner dan macam-macam kayak gitu. Nah, harus mau berlelah-lelah sedikit untuk melihat profil mana yang terbaik, mana rekam jejak digitalnya. Jangan berpikir ketika sudah mulai mau nyoblos, Pak. Nggak bisa. Kita mesti tahu. Siapa yang sebenarnya layak merepresentasi kepentingan kami, kepentingan kita, kepentingan saya. Menurut saya itu yang bagian pertama yang sangat penting. Terus yang kedua, selain tadi melacak rekam jejak digital, lihat kalau orang-orang ini sudah menawarkan sesuatu dan itu membeli keyakinan Anda untuk memilih, jangan pilih dia. Betul. Jadi dengan begitu kita kan sadar kita. Kalau dia menawarkan program, terus berdebat gagasan, itu oke, fine. Tapi kalau kemudian dia tidak pernah menawarkan program, tidak pernah mau dikulik apa gagasan-gagasan, tapi menawarkan politik uang, sebaiknya jangan pilih dia. Itu yang kedua yang menurut saya menjadi penting. Terus yang ketiga, yang tadi rekam jejak digital tuh, coba lihat selama ini kiprahnya itu di mana. Dan cek apakah kiprah itu betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Karena yang terjadi sekarang adalah ada asosiasi itu, Mas. Kita memilih, orang yang dipilih itu tak pernah memikirkan kita yang memilih. Nah, kita harus cek tuh, orang ini pantas nggak untuk mewakili kita 5 tahun dengan rekam jejak digitalnya. Jadi saya ingin memperdalam situ. Nah, 3 itu. Jadi artinya satu tadi harus terlibat, kedua jangan abai. Nah, terus yang ketiga, pengaruhi Anda ini masa depanmu di tanganmu. Ajukan itu sebagai sebuah gagasan. Ajukan itu sebagai sebuah alternatif solusi. Supaya mereka dengar. Saatnya mereka mendengar Anda. Karena setelah 5 tahun kita nggak didengar lagi tuh biasanya. Dan itu bisa dilacak juga dalam rekam jejak digitalnya tuh. Selama ini dia turun ke bawah tuh dengerin kita nggak? Atau turun ke bawah hanya untuk
show dan pencitraan aja misalnya. Dengan pola kayak begitu kita terlibat aktif, tidak abai dan kemudian maka kita akan menentukan nasib kita sendiri. Sebenarnya itu. Terus yang jauh lebih penting lagi sekarang ada masalah di bangsa ini. Indonesia tidak sedang biasa-biasa saja. Mana partai, mana kandidat yang suitability punya program yang bisa mengatasi persoalan itu. Dan dia tidak hanya berkata-kata, tapi sikap, pernyataan, dan perilakunya itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Jangan pilih yang pandai berkata tapi tak mampu menerapkan kata-katanya. Karena itu tak berintegritas sama sekali. Dia harus, kalau pakai bahasa Mas Novel itu walk to the talk. Apa yang dibicarakan dikerjain. Nah, itu baru dahsyat. Luar biasa. Dan gini Pak Bibi, kalau kita bicara terkait dengan pemerintahan ya, tentu kan mulai dari level yang bawah sampai yang paling atas. Tentunya banyak orang yang sebenarnya pengen baik lah. Cuman kadang-kala putus asa juga melihat segala keruwetan yang terjadi. Ya, ketika segala permasalahan tadi, baik dari proses demokrasinya, di masalah di pemerintahannya, di birokrasi dan lain-lain, di masalah di penegakan hukumnya, hingga bagaimana ada pihak pengusaha-pengusaha besar yang pegang peranan dan kendali di banyak posisi. Begitu juga dengan masalah di legislatif lah. Terus apa langkah yang mestinya dilakukan untuk langkah-langkah awal? Karena kan tentunya kalau memperbaiki keseluruhan butuh waktu yang panjang. Langkah-langkah awal untuk memperbaiki itu mestinya seperti apa menurut Pak Bibi? Suka atau tidak suka kita harus bikin roadmap. Dalam roadmap itu ada prioritas. Kita tidak mungkin menyelesaikan semua masalah, tapi kita harus pakai satu sistem yang namanya Pareto itu. Kalau kita sentuh A, maka yang akan dapat A, B, C, D, E, F, G gitu. Kita sampai B yang akan dapat H, I, Y, K, L, M, N. Nah kayak gitu. Kalau menurut saya kita belah aja jadi dua. Satu di bagian ini mau dibikin, saya pakai sistem neraca nih. Ada cash flow nih. Penerimaan dan pengeluaran. Tidak sesederhana itu, cuman tadi Mas Novel mengajak kita untuk berpikir yang simple. Penerimaan. Pertanyaan sekarang, apakah kita pernah konsentrasi di potensi korupsi dan faktor korupsi yang ada di penerimaan negara? Di mana saja penerimaan negara? Selama ini negara kita itu penerimaannya atau APBN-nya tergantung dari pajak. Bisakah pajak itu menjadi tempat yang paling punya integritas karena sumber dana untuk menghidupi seluruh proses program pembangunan kita ada di situ. Apakah dia memang masih pantas ada di bawah Departemen Keuangan atau harus menjadi lembaga tersendiri? Kalau enggak kan sekarang cuma di bawah Departemen Keuangan aja tuh. Nah, diskusi-diskusi mengenai itu menjadi penting. Sekarang pajak itu. Terus dengan namanya yang sekarang dengan economic digital ini, ada perubahan-perubahan ini. Orang tidak lagi pergi ke restoran. Bagaimana mau manjakin restoran? Jadi artinya sekarang itu harus pajaknya juga harus berubah tuh bisnis prosesnya itu. Nah, bagaimana caranya supaya tidak terjadi kebocoran di mana-mana? Misalnya contohnya gitu, Mas. Jadi di sektor-sektor yang berkaitan penerimaan negara, di mana aja selain pajak apa aja sumber daya alam kita, agunan masa depan Indonesia itu yang paling banyak dikorup hari ini di situ dengan penguasaan dari berbagai konglomerasi yang tidak memberi ruang bagi kepentingan kemaslahatan. Misalnya kayak gitu. Jadi kita harus bikin prioritas 2-3 di sektor-sektor dengan penerimaan negara. Di situ kan nanti ada biaya cukai, macam-macam kayak gitu ya. Biaya cukai nanti misalnya seluruh kepulauan Indonesia adalah archipelago. Berapa banyak sebenarnya pelabuhan yang kita punya? Dibandingkan dengan 17.000 pulau kita ini, pelabuhannya ada berapa kita? Kalau pelabuhannya cuma ribuan dan 17.000, ini ada yang salah dalam meletakkan pelabuhan. Itu bisa jadi, karena penyelundupan itu dari situ, Mas. Kerugian keuangan negara. Nah, itu bagian pertama. Bagian kedua, baru kemudian, mana pos expenditure terbesar yang diberikan kepada lembaga negara? Yang mana pos itu? Misalnya apa? Oke, di pendidikan. Hari ini di kepolisian misalnya, di pertahanan. Oke, mana lagi? Kesehatan. Jadi masuk di situ. Kalau bisa dikombinasikan dengan infrastruktur dasar. Sehingga kita ingin kualitas kehidupan yang bagus, karena di lembaga-lembaga yang membangun infrastruktur dasar itu tidak ada korupsi di situ. Misalnya kayak begitu. Nah, kalau itu bisa dilakukan,
kita bisa memilih 3 sampai 5 lembaga-lembaga yang ada di situ. Itu betul-betul dibelejetin betul ya. Nah, baru yang ketiga unsur penegak hukumnya. Contoh, kita nggak punya hakim agung kita paling 50, Mas. Hakim tinggi kita 34. Kalau pakai wakilnya 34 kali 2. 34 kali 68. Hakim kita berapa sih? Nggak sampai 10.000. Berikan fasilitas terbaik bagi mereka. Tapi kontrol seluruh kewenangan-kewenangannya supaya akuntabel. Terapkan sanksi yang paling maksimal jika ada penyalahgunaan kewenangan. Itu untuk penegak hukum, itu hakimnya dulu. Kita mulai dari hakimnya dulu. Cek. Setelah itu nanti udah turun ke kejaksaan, lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan-kewenangan khusus seperti KPK, terus baru kemudian teman-teman di kepolisian, misalnya kayak gitu. Nah, ini yang apa menurut saya, jadi yang bagian ketiga adalah penegakan hukum. Nah, ada yang kelupaan gitu, Mas. Satu, dan ini yang menjadi penyebab semua ini. Kita punya partai, partai itu sekarang menjadi hulu. Kalau kita ingin memuliakan bangsa ini, muliakanlah partai, karena potensi masalah itu ada di situ. Betul. Sebagian orang malah sebagian besar. Karena dia yang mampu memproduksi sumber daya manusia untuk ditempatkan dalam posisi-posisi strategis, baik sebagai menteri maupun duta-duta besar, anggota DPR. Bukannya itu, Mas. Dia yang akan menentukan siapa itu penegak hukum, jadi dia menentukan itu. Betul. Pemilihannya melalui tadi. Nah, itu artinya kalau ada sekarang sudah mulai ada diskusi-diskusi untuk meminimalisir political cost dari proses politik ini, high political cost itu, maka kemudian biayai partai itu. Biaya itu banyak strateginya itu. Kemudian dengan membiayai partai itu harus punya satu sistem yang mekanisme. Misalnya contohnya gini deh. Oke, kita biayai partai itu, tapi kemudian kita harus bangun sistem keuangan partainya. Kita harus bangun sistem pengkaderan partainya. Terawasi dengan jelas gitu. Jadi orang-orang yang di situ adalah orang-orang yang the best-nya. Karena sekarang semua orang daripada masuk akabri dan macam-macam gitu, masuk partai politik aja. Ya kan? Nggak ada ujiannya sama sekali, tapi dia punya otoritas yang luar biasa sekali. Sekarang semua orang seperti itu. Nah, bagi teman-teman anak-anak muda juga penting, Mas. Saatnya memikirkan, masuklah ke partai dan jadilah orang yang terbaik di partai karena membangun kemaslahatan, karena kemuliaan itu ada di situ. Luar biasa. Dengan tetap menjaga integritas ya, Pak. Tapi tadi Pak Bw keren sekali itu. Jadi ketika melihat segala permasalahan korupsi dan permasalahan yang sebesar ini yang luar biasa, dimulai dengan bagaimana sumber-sumber potensi korupsi itu dilokalisir, didata dengan jelas. Jadi contohnya pajak tadi, Pak ya. Dan kemudian pembenahan di lembaga-lembaga yang strategis tentunya. Dan kemudian di penegak hukum dan di partai politik. Luar biasa ini. Nah, dari 4 tadi, Pak, mana yang paling penting untuk segera duluan? Kalau saya sektor penerimaan di pajak. Terus di sektor-sektor lain yang harus di era ekonomi digitalnya harus diperhatikan. Itu yang ada sebenarnya dulu di KPK, kalau Mas Novel masih ingat, itu kita pernah menggagas apa yang namanya NIK ya. NIK itu apanya nomor induk kependudukan. Bukan sekedar nomor induk kependudukan, tapi mengintegrasikan berbagai informasi kependudukan jadi satu. Kan sekarang yang baru dikawinin NIK dengan NPWP. Nah, semuanya bisa diintegrasikan dalam satu itu. Kenapa? Dengan begitu kita akan melihat sebenarnya orang ini penghasilnya berapa, kekayaannya berapa, asetnya berapa. Betul. Kalau ada yang tidak masuk akal, jadi LHKPN itu jadi penting, Mas. Tapi sekarang kan LHKPN itu administratif banget gitu. Dalam kasus Sambo, KPK berdalih saya sudah minta tapi nggak dikasih. No, dia punya otoritas. Kalau itu tidak dikasih, apa sanksinya pada mereka? Jadi kan kita bisa bikin itu semua pejabat yang tak sudi melaporkan LHKPN-nya, dia tak pantas untuk menjadi pejabat. Betul. Nah, itu kalau kemudian dapat dukungan dari presiden, selesai barang itu. Jadi kita ini sekarang ada kekayaan yang meningkat terus-menerus. Kita tidak tahu dari mana asal usul peningkatannya. Karena kalau lihat penghasilannya segitu-gitu aja. Disitulah potensi korupsi terjadi dan kita abai. KPK mengabaikan peran pentingnya. Luar biasa. Tadi diskusinya panjang kan Pak Bw.
Dan kita bicara mulai dari korupsi politik ya Pak ya, terus bicara grand politik corruption yang kemudian bisa digunakan untuk mentarget atau menggagalkan orang-orang potensial dengan cara dibusukkan, dikriminalisasi, ataupun kemudian dipersepsikan yang buruk, kurang lebih begitu. Dan kemudian kita bicara terkait dengan potensi-potensi korupsinya serta perbaikan-perbaikan yang mungkin dilakukan. Tapi tadi menarik di tengah pembicaraan tadi Pak BW menceritakan mengenai langkah-langkah yang patut ditiru untuk anak-anak muda agar ikut berperan dalam berpartisipasi dalam acara-acara politik, proses politik, dan kemudian ada clue-clue dari Pak BW. Tadi bisa dilihat di rekaman di tengah tadi Pak ya. Luar biasa Pak BW. Diskusi ini keren sekali. Tapi memang kalau kita bicara langsung semuanya orang akan bingung ya Pak ya. Semoga nanti kita di waktu yang lain kita bisa bicara di fokus di beberapa bidang yang spesifik dan semoga bisa lebih detail dan mendalam Pak BW. Terima kasih Pak BW. Sama-sama keren Mas. Sekali. Mudah-mudahan banyak gunanya. Ini lagi menebar amal nih Mas. Dan memang begini bicara terkait dengan korupsi ini tentu adalah kepedulian kita kepada bangsa dan negara. Dan tentu kalau kita membiarkan atau tidak peduli dengan praktek-praktek korupsi, apalagi yang sudah masuk di area yang korupsi yang persekongkolan besar gitu ya Pak BW, tentu kita pada saatnya nanti kita akan merasakan kerugian yang besar, kita merasakan kesusahan akibat korupsi di mana-mana dan kita tidak pernah ambil peran untuk itu. Bukan kita hanya kesulitan BBM, masa depan kita gelap. Betul. Luruh dan runtuh gitu. Bukan ya. sekedar BBM naik. Itu salah satu faktor kecil aja Pak BW ya. Tapi urusannya apa kita sama BBM? Baik Pak BW, terima kasih banyak. Semoga bincang-bincang kita bisa bermanfaat dan bisa kemudian membangkitkan semangat untuk anak muda untuk mau peduli dan perhatian dengan isu-isu politik, karena ini mau nggak mau akan berhubungan langsung dengan kepentingannya sekarang dan yang akan datang. Mas Novel, sebelum ditutup saya mau menciptakan hat-trick. Ya. Satu kali lagi nanti Mas ya diskusi ya dengan tema yang khusus. Jadi hat-trick 3 kali Mas. Setelah itu nanti kita bikin label yang beda, bukan mengintegrasikan label. Iya. Baik Pak BW, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi.